Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kebahagiaan senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang panjang sisi dan besar sudut pada segitiga siku-siku. Jadi topik kita kali ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya dalam segitiga siku-siku itu pasti memiliki 3 sisi dan 3 sudut yang berbeda-beda, di mana panjang sisi dan besar sudut itu dapat kita cari dengan menggunakan perbandingan trigonometri yang telah kita pelajari kemarin. Lah, apa sih aplikasi dari pelajaran kali ini, dari materi kali ini? Aplikasinya misal contoh ketika kita bermain layang-layang. Di situ ketika ada layang-layang, maka kita akan bisa menentukan bagaimana posisi layang-layang itu. Kemudian berapa sudut yang dibentuk oleh kita dan layang-layang ketika kita telah bermain layang-layang itu. Itu aplikasinya. Contoh yang lain, misal kita naik ke atas gunung. Pada proses naik ke atas gunung itu pasti akan terjadi tingkat kemiringan, di mana tingkat kemiringan itu yang kemarin kita pelajari merupakan garis hipotenusa. Jadi di sini kita akan membahas, itu adalah contoh aplikasinya. Di sini kita akan membahas bagaimana proses pengerjaan soal yang berkaitan dengan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga siku-siku. Silakan disimak. Menjelaskan tentang panjang sisi dan besar sudut pada segitiga siku-siku. Jadi panjang sisi dan besar sudut pada segitiga siku-siku ini akan merujuk tentang perbandingan trigonometrinya. Misal, saya di sini punya segitiga siku-siku A, B, dan C. A, B, dan C, di mana A merupakan siku-sikunya atau sudut siku-sikunya, dan B ini misalkan alfa, dan C ini adalah misalkan beta. Jadi saya punya segitiga ABC, di mana A adalah titik siku-sikunya, A ini merupakan titik siku-sikunya, B sudut alfa, dan C sudut beta. Maka di sini perbandingan dari ini panjang sisi ini adalah kita anggap sebagai panjang sisi A karena menghadap pada sudut A. Kemudian di sini adalah B kecil karena dia menghadap pada sudut B. Kemudian di sini C kecil karena dia menghadap pada sudut C. Kemudian di sini perbandingan pertama saya ambil perbandingan sin dulu ya, sin alfa. Maka sin alfa kemarin berdasarkan perbandingan trigonometri, sin adalah depan dibagi sama miring, sehingga depan daripada sudut alfa adalah panjang sisi B, kemudian sisi miringnya adalah A. Maka kita bisa memperoleh panjang, misal salah satu diketahui panjang B atau panjang A nya. Misal kita cari panjang A nya, panjang A sama dengan panjang A maka sama dengan B per sin alfa. Nah, ini rumus yang bisa kita cari dari perbandingan trigonometri itu. Atau B itu sama dengan A dikali sin alfa. Ini juga merupakan rumus yang bisa kita gunakan dari perbandingan trigonometri. Oke. Begitu juga dengan yang lain. Misal saya cos. Nah, ini misal cos alfa. Maka kalau cos alfa kemarin cos itu adalah samping dibagi sama miring. Sampingnya alfa adalah panjang C, sampingnya, kemudian miringnya adalah panjang A. Maka C sama dengan A cos alfa. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, jadi ini merupakan rumus yang dihasilkan untuk mencari panjang sisi yang lain berdasarkan perbandingan trigonometri. Oke, sekarang tak kasih contoh. Contoh.
Misal diketahui segitiga ABC dengan sudut B ini adalah misal 45 derajat. Jadi sudut B-nya adalah 45 derajat, diketahui panjangnya BC maksud saya, panjangnya BC adalah 10 cm. Sekarang pertanyaannya adalah tentukan panjang AB dan panjang AC. Oke, tentukan panjang AB dan panjang AC. Dari dua ini kita bisa menemukan panjangnya AB dan panjangnya AC dengan menggunakan rumus panjang sisi dan besar sudut pada segitiga siku-siku. Yang pertama, panjangnya AB dulu. Nah, AB di sini berarti kan dia merupakan perbandingan trigonometri dengan menggunakan cos. Maka di sini rumusnya adalah cos alfa atau cos 45 derajat dikalikan sama 10 panjangnya BC atau 10 cm. Masih ingat sudut istimewa pada trigonometri? Bahwasanya cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sehingga cos 45 derajat setengah akar 2 dikalikan 10. Nah, di sini. Maka 10 bisa dibagi dengan 2 menghasilkan 5. Sehingga 5 dikali 1, 5 akar 2 berarti jadinya 5 akar 2 cm. Nah, ini ketemu panjang sisi AB. Berikutnya kita mencari panjang sisi AC. Panjang sisi AC. Kalau sisi AC karena dia terletak di depan sudut, ya, jadi dia terletak di depan sudut ini, sehingga kita harus memakai rumus sin. Sehingga panjang AC merupakan sin 45 derajat dikalikan 10 cm. Dari mana 10 ini? 10 ini diperoleh dari panjang sisi miringnya. Sehingga sin 45 derajat perlu kita tahu berapa kemarin berdasarkan sudut istimewa. Ya, setengah akar 2 dikalikan tetap 10, maka 10 dicoret dengan 2 dibagi 2 dia menghasilkan angka 5. 5 dikali 1 5 dikalikan akar 2 hasil akhirnya adalah 5 akar 2. Oke, itu adalah contoh daripada rumus panjang sisi dan besar sudut pada segitiga siku-siku. Ya. Saya akan melanjutkan contoh untuk yang aplikatifnya. Di sini ada soal cerita di mana ceritanya berbunyi seperti ini. Amin berjalan dari rumahnya ke arah timur. Jadi dia berjalan ke arah timur sejauh 8 km. Seperti yang digambar ini, Amin berjalan ke timur sejauh 8 km. Dalam waktu yang bersamaan, Rudi berjalan ke arah selatan, ya, menuju ke sekolahnya seperti di gambar ini sejauh 8 akar 3 km dengan besaran sudut elevasi, yaitu sudut yang dibentuk dari antara perjalanan Amin sama perjalanan Rudi adalah 60 derajat. Maka tentukan jarak Amin ke sekolah. Ya, ini yang kita cari, X. Dari sini kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri, ya, perbandingan trigonometri karena yang ditanyakan adalah depannya sudut elevasi, ya, depannya sudut elevasi atau X ini, maka kita bisa menggunakan aturan rumus sin. Jadi sin 60 derajat, ya, itu sama dengan X dibagi 8 akar 3. Sehingga untuk mencari nilai X sama dengan 8 akar 3 dikalikan sin 60 derajat. Ya, sin 60 derajat sendiri itu sama dengan berapa? Sin 60 derajat itu sama dengan berapa? Iya, setengah akar 3. Jadi dari sini
8 dikalikan setengah. Setengahnya dari 8 atau bisa kita coret sederhanakan, 8 dibagi 2 adalah 4. Sedangkan akar 3 dikali akar 3, ya, akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan berapa? Akar 9. Sedangkan akarnya 9 sendiri itu adalah 3. Sehingga 4 dikalikan 3 sama dengan berapa? 12. Jadi jarak antara Amin ke sekolah sama dengan 12 kilometer. Iya. Oke, demikian contoh dan materi tentang panjang sisi dan besar sudut pada segitiga siku-siku. Semoga bisa bermanfaat dan untuk menambah wawasan serta keilmuan kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.